percaya kita punya Raja yang hebat, yang kebangkitannya nyata. Kita sama-sama kasih sorak-sorai buat nama Tuhan. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Belum bukan dibacakan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan oleh darah-Mu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanku di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan oleh darah-Mu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanku di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. Dimanapun Anda saudara, mari sama-sama kasih sorak-sorai buat nama Tuhan. Sama-sama katakan, dulu sekarang selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang kuserukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Dulu sekarang selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang kuserukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanku di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanku di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. Bersama-Mu. Berikan sorak-sorai buat Raja yang hebat, Yesus.
aku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Pimpinan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Pimpinan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Pimpinan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Shalom Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, senang menjumpai semua saudara dalam ibadah online kita hari ini. Saya sungguh berharap semua saudara dalam semangat yang sama. Ya, hari ini kita mulai ibadah secara onsite di gereja dengan menerapkan protokol kesehatan, dengan kuota kehadiran yang memang dibatasi, ya 40 orang kurang lebih karena kapasitas gedung kita. Namun saudara yang tidak bisa hadir, saudara juga bisa beribadah bersama-sama lewat online service. Hari ini saya mau berbicara tentang bagaimana Anda dan saya yang hidup di dalam kemerdekaan, menggunakan kemerdekaan yang telah Tuhan beri kepada saya dan saudara, ya menjadi orang-orang yang hidup yang dari hari ke hari, apapun situasinya, apapun keadaannya, Anda hidup di dalam
percaya kepada Tuhan. Ya, hidup di dalam iman, yang dalam ketika Anda hidup dalam iman, kehidupanmu itu adalah kehidupan yang mendatangkan keamanan, mendatangkan damai, ya, mendatangkan ketenangan. Walaupun mungkin situasinya menakutkan, mengkhawatirkan, tidak menjanjikan. Tapi orang-orang yang hidup merdeka dalam Tuhan, yang hidup beriman, adalah orang-orang yang akan tetap tenang. Tetap tenang apapun situasinya. Mari kita berdoa. Tuhan berkati kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar, biar menjadi kekuatan, inspirasi kepada kami sekalian. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-4, demikian firman Tuhan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Siapa yang lahir dari Allah? Anda dan saya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah orang-orang yang dilahirkan kembali, datangnya daripada Allah, dikatakan mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Iman kita. Jadi Anda bayangkan dalam perjalanan kehidupan saudara mengikuti Tuhan sebagai orang-orang yang merdeka. Adalah orang-orang yang punya senjata yang luar biasa. Yang dapat mengalahkan setiap tantangan kehidupan. Yang dapat mengalahkan setiap goncangan demi goncangan apapun. Dan membuat Anda tetap bertahan dalam situasi apapun. Senjata itu namanya iman. Roma 1, 16-17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh apa saudara? Iman. Tidak dikatakan orang benar akan hidup dengan seberapa banyak uang yang dia punya. Seberapa banyak pengalamannya. Ya, seberapa tinggi jabatannya, seberapa banyak pengalaman hidup dia dalam menghadapi hiruk pikuknya dunia ini. Tapi Alkitab mengatakan orang benar ya yang hidup dengan iman adalah orang-orang yang dapat mengalahkan dunia. Apakah Anda adalah orang-orang yang hidup dengan iman? Hidup dengan iman adalah senantiasa mempercayai ya apa yang belum terlihat. Ya apa yang mungkin belum bisa Anda bayangkan sekalipun. Bahkan dalam situasi yang mungkin mengancam keberadaan saudara, keluarga saudara, pekerjaan, usaha saudara. Orang benar akan tetap mempercayai di situasi itu ada Tuhan yang dapat memberikan pertolongan. Ada Tuhan yang dapat memberikan kekuatan. Saudara, ya ada satu kisah dalam Matius 8, 23-27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti dia. Ya, murid-murid mengikuti Yesus di dalam perahu. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Sehingga perahu itu ya ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Nah, berhenti dulu di sini. Waktu itu murid-murid ketika melihat perahu yang dimana ada Yesus di situ, kemudian ada angin ribut ya yang bertiup dengan begitu luar biasa yang kata Alkitab sekonyong-konyong datang menggoncangkan perahu itu, mengancam keselamatan mereka. Kata yang muncul atau kalimat yang muncul dari murid pada waktu itu adalah Tuhan tolonglah kita binasa. Datang sama Tuhan. Ya, berteriak kepada Tuhan, tapi ada sebuah statement yang menggambarkan keadaan mereka. Kita binasa. Ya, menarik sekali. Ayat 26, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Mereka ngomong kita binasa, kita mati, kita hancur mungkin kalau saya boleh tambahkan. Karena mungkin pada waktu itu mereka sama sekali tidak bisa melihat dengan mata iman bahwa dalam keadaan goncangan angin yang begitu luar biasa ada Tuhan yang dapat menolong mereka. Mengapa kamu takut? Kamu kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali.
Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah ini, dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Dari kisah angin ribut yang diredahkan oleh Tuhan Yesus, menggambarkan kita bahwa orang-orang yang berjalan bersama-sama dengan Yesus bisa tergoncang imannya, bisa menjadi takut, bisa menjadi kurang percaya. Bahkan kisah ini terjadi kepada murid-murid yang setiap hari berjalan bersama dengan Tuhan, melihat Yesus dengan mata kepala mereka. Juga mungkin demikian bisa terjadi kepada kita di hari-hari dalam kita sedang berjalan mengikuti Tuhan. Walaupun dalam beberapa waktu yang lalu saya katakan bahwa harusnya kita berjalan dalam petunjuk Tuhan membuat kita aman. Ya, karena kemana kita pergi Tuhan telah menunjukkan jalannya. Kebenaran firman Tuhan akan membuat perjalanan kita berhasil dan beruntung. Tapi pada kenyataannya kita sering mengalami apa yang namanya takut, kekhawatiran. Kadang-kadang kita mengatakan kata-kata yang dimana sedang menggambarkan situasi kita takut, kita binasa, kita hancur. Bagaimana rumah tanggaku, bagaimana keluargaku, bagaimana pekerjaanku. Hari ini waktu murid-murid mengalami itu, Yesus berkata, mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya? Saya berdoa apa yang disampaikan nanti oleh firman Tuhan menguatkan iman saudara. Sehingga Anda tahu, kata Alkitab, iman yang Anda punya dapat mengalahkan dunia. Dapat mengalahkan setiap tantangan demi tantangan kehidupan. Ibrani 4:1-4. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang pun di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan ini tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarkannya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentiannya yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka akan masuk ke tempat perhentianku sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Yang mau dikatakan di sini adalah Tuhan mau dalam perjalanan iman kita, ketika kita benar-benar hidup dan bertumbuh dalam iman, kita dapat masuk dalam situasi di mana kita menjadi tenang. Karena Anda tahu dengan iman bahwa ada Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan Anda dan saya. Ada Tuhan yang menenangkan badai. Ada Tuhan yang menyelamatkan saudara. Ada Tuhan yang sudah mati di kayu salib, yang berkata, it is finished, sudah selesai. Dan biarkan kata-kata firman Tuhan itu mendatangkan ketenangan kepada Anda dan saya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu, dalam Anda hidup sebagai orang-orang yang beriman, berjalan dengan iman, yang kata Alkitab, iman yang Anda punya adalah iman yang dapat mengalahkan dunia. Dan orang-orang benar itu hidup bukan karena uang, jabatan, pengalaman, dan lain sebagainya. Orang benar itu hidup dengan iman. Ada dua hal sederhana yang kita mau pelajari pada saat ini. Yang pertama, kalau Anda berjalan dengan iman dan hidup dengan iman, dan iman saudara dapat mengalahkan dunia dan segala tantangan kehidupannya, maka hal yang pertama, jangan takut. Percayalah penuh kepada penyertaan Tuhan. Janganlah takut, percayalah penuh kepada penyertaan Tuhan. Dalam ayat yang ke-26 Matius pasal yang ke-8, ia berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya yang sedang takut, ya, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Apakah Anda yang mendengarkan khotbah ini, yang menyaksikan khotbah ini, Anda sedang takut? Mungkin karena Anda kurang percaya kepada penyertaan Tuhan. Anda kurang percaya kepada kuasa keajaiban Tuhan. Anda kurang percaya kepada apa yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan. Mungkin selama ini Anda berdoa, Tuhan hindarkan saya dari persoalan ini, itu. Tapi bagaimana kalau Tuhan mengizinkan itu tetap terjadi?
Saya percaya ketika Tuhan mengizinkan itu tetap terjadi, Dia beri engkau kekuatan untuk dapat menanggung segala persoalan kehidupan. Dan dalam ketika engkau menanggung persoalan kehidupan, ada proses yang mendewasakan Anda sehingga Anda terus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Apakah sekali lagi Anda kurang percaya? Hari ini, percayalah penuh kepada penyertaan Tuhan. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan maka danau itu menjadi teduh sekali. Saudara, Tuhan mau kita menjadi tenang karena Anda percaya kepada penyertaan Tuhan. Tuhan mau kita menjadi tenang karena setiap janji-janji Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Jujurnya kadang-kadang kita menjadi tenang kalau nggak ada masalah. Kita menjadi tenang kalau mungkin persediaan kita banyak. Kita menjadi tenang kalau dompet kita terisi penuh. Kita menjadi tenang kalau kita mungkin sehat, tidak ada yang sakit. Tapi bisakah Anda tenang di masa-masa yang mungkin bertolak belakang dengan saya sebutkan tadi? Jawabannya ya. Bagaimana bisa? Orang yang beriman akan hidup menjadi tenang karena dia beriman kepada penyertaan Tuhan. Dia beriman kepada Tuhan yang telah menyelesaikan segala sesuatu di atas kayu salib. Anda menjadi tenang karena apa yang Yesus telah selesaikan di atas kayu salib. Sekali lagi, Anda dapat menjadi tenang karena apa yang telah Yesus selesaikan di kayu salib. Tidak ada persoalan yang tersisa. Segala sesuatu telah ditanggung Yesus di kayu salib. Dan sudah selesai. Ada lagu yang mungkin sering Anda dan saya nyanyikan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Percayakah Anda akan hal itu, saudara? Apakah Anda berani mengatakan, ku tenang sebab Kau Allahku. Hari-hari ini mungkin ada masalah di rumah tanggamu, di keluargamu, di pekerjaan, di usahamu. Ada pergumulan yang begitu berat yang kau harus hadapi hari-hari ini. Tuhan mau engkau berkata, Tuhan, aku percaya penuh kepada Engkau. Aku percaya penuh kepada penyertaan-Mu. Aku mau tenang Tuhan. Aku mau tenang. Aku mau tenang. Aku mau tenang walau sedang ada dalam persoalan. Aku mau tenang walau sedang ada dalam pergumulan. Karena aku percaya penuh kepada penyertaan-Mu ya Tuhan. Hal yang kedua, ketika engkau percaya penuh kepada penyertaan Tuhan, maka hal kedua ini teruslah lakukan dalam keseharian kehidupanmu sepanjang engkau hidup. Matius 11, 28, 29, marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Hal yang kedua, teruslah berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ada orang mengartikan berjalan bersama-sama dengan Tuhan, bebanmu dipikul penuh sama Tuhan. Pekerjaanmu dipikul penuh atau dikerjakan sepenuhnya oleh Tuhan. Tapi berjalan bersama Tuhan, ya tidaklah mengartikan itu. Berjalan bersama Tuhan berarti ya engkau dan Tuhan bersama-sama menghadapi setiap persoalan kehidupan. Ya, Dia tanggung bersama-sama dengan engkau. Dia beri engkau kekuatan untuk dapat menanggungnya. Jadi berjalan bersama-sama dengan Tuhan bukan sedang mengartikan bahwa engkau tidak usah mengerjakan apa-apa. Bukan berarti Anda tidak usah berproses. Tapi justru berjalan bersama-sama dengan Tuhan sedang mengartikan bahwa Dia ikut terlibat dalam setiap aktivitas kehidupan. Ya, Dia ikut menanggung, memikul. Sehingga itu memberitahu kepada Anda bahwa engkau tidak pernah sendiri. Nyanyian Syara Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Sia-sialah kamu
bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Mazmur 127 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan adalah orang-orang yang selalu meyakini kemampuan yang ada di dalam dia, yang diberikan oleh Tuhan, adalah kemampuan yang akan memampukan dia untuk terus bisa berjalan menanggung segala perkara. Saudara dikasih oleh Tuhan, sehingga Anda selalu punya tempat untuk mendapatkan kekuatan. Anda selalu punya tempat untuk dapat meletakkan kehidupan saudara di dalam kekuatan Tuhan. Tadi firman Tuhan berkata bahwa marilah kepadaku yang lemah, letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Apakah Anda masih berjalan bersama dengan Tuhan? Atau mungkin Anda berjalan dengan temanmu saja, dengan sahabatmu saja, dengan pengalamanmu? Apakah Anda masih terkoneksi dengan Tuhan? Yang dimana terkoneksimu dengan Tuhan tergambar daripada aktivitasmu dalam doamu, dalam penyembahanmu, dalam ibadahmu. Apakah engkau masih berseru kepada Tuhan? Apakah engkau masih bertanya kepada Tuhan? Apakah engkau masih terus curhat dengan Tuhan dalam setiap situasi kehidupan? Hari ini saya mau berkata begini, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan adalah orang yang akan dapat melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Ketika persoalan kehidupan datang sama saudara, sudut pandang Tuhan penting bagi saudara untuk melihat tantangan kehidupan, untuk melihat persoalan kehidupan. Dalam sudut pandangnya Tuhan, bahwa segala persoalan tidak sedang memusnahkan engkau, tidak sedang menghancurkan. Dari sudut pandang Tuhan, setiap persoalan adalah saat di mana justru engkau berproses menjadi dewasa. Setiap persoalan adalah justru kesempatan untuk kau bisa melihat mujizat. Setiap persoalan, setiap tantangan kehidupan adalah kesempatan untuk kau mempraktekkan kehidupan iman kepada Tuhan. Dalam sudut pandang Tuhan seperti yang saya katakan tadi, bahwa di atas kayu salib dia telah menyelesaikan segala sesuatu. Percayakah Anda akan hal itu? Percayakah Anda bahwa segala sesuatu telah diselesaikan Tuhan di atas kayu salib? Jadi dari sudut pandang Tuhan, segala sesuatu senantiasa punya maksud di situ. Pada waktu orang mengecewakan Anda, saya bilang tadi, pandang kepada salib Tuhan yang telah menyelesaikan segala sesuatu. Bukankah di kayu salib dia mengampuni orang-orang yang mengatakan hal-hal yang buruk atas kehidupannya. Dia berkata, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ketika engkau sedang berhadapan orang yang mungkin menyakitimu, engkau dapat melepaskan pengampunan karena engkau tahu Yesus telah terlebih dahulu mengampuni saya dan saudara. Dan begitu banyak hal yang lain yang dimana Anda bisa melakukannya karena Anda tahu Tuhan telah menyelesaikannya bagimu. Mungkin kau berkata bahwa apa yang kau sedang hadapi terlalu berat, terlalu sulit. Tapi Alkitab mengatakan, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Matius 11 ayat yang ke-30. Hari ini saya berdoa bahwa setiap saudara dimanapun engkau berada, percayalah, kalau dalam perjalanan imanmu, kalau dalam kehidupanmu, ketika engkau percaya penuh kepada Tuhan, dan ketika engkau terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka apapun situasinya, ketahuilah engkau dapat menanggung segala perkara. Ketahuilah
bahwa engkau, keluargamu, orang-orang di sekitarmu akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kehidupan saudara semuanya. Hari ini saya mau berdoa bagi setiap saudara. Dan saya berdoa, saya berharap semua saudara ya menjadi orang-orang yang terus hidup di dalam iman dan mengalami pertumbuhan dari hari ke hari. Mari kita berdoa. Tuhan berkati akan kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Kami belajar bahwa kami sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, hidup dalam kemerdekaan. Dalam perjalanan hidup kami terus hidup dalam iman kepada Tuhan. Ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak tantangan kehidupan yang mungkin kami sedang hadapi. Namun kami memilih untuk tidak takut. Kami memilih untuk terus percaya penuh kepada penyertaan Tuhan. Kami tahu bahwa kami dapat menjadi tenang karena apa yang Kau telah selesaikan di atas kayu salib. Kami menjadi tenang karena janji penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan biar kami terus belajar berjalan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Kami tidak mau berjalan karena nasihat dunia. Apalagi nasihat daripada orang-orang yang hidupnya jauh daripada Engkau. Biarlah firman Tuhan menjadi tuntunan utama dalam setiap kehidupan kami. Berjalan bersama-sama dengan Engkau membuat kami kuat menanggung segala perkara. Kami tahu waktu kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kami tidak akan takut bahaya. Bahkan ketika beban yang mungkin kami sedang tanggung terasa terlalu berat, kami tahu akan menjadi ringan karena Engkau beserta dengan kami. Kami berkata bahwa segala perkara dapat kami tanggung dalam Tuhan yang beri kami kekuatan. Tuhan memberkati Engkau dengan kekuatan yang baru. Tuhan memberikan hikmat kepada Engkau untuk terus hidup di hari-hari yang tidak mudah ini. Apa pergumulanmu, Tuhan tolong Engkau. Dan biar di hari-hari ini imanmu semakin bertumbuh menjadi kuat. Dan penyertaan Tuhan sempurna menyertai Engkau semuanya. Engkau menjadi gereja yang sesungguhnya yang hidup di rumah-rumah, di keluarga-keluarga di mana satu dengan yang lainnya saling mendoakan, saling mendukung, saling hidup dalam kasih. Di rumah-rumah saudara menjadi gereja yang hidup, di mana kehadiran Tuhan mendatangkan damai dan sukacita di rumah dan keluarga-keluargamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, memberikan kasih karunia yang melimpah, dan menyertai Engkau hari ini, besok, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Terima mujizat Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati semua saudara, dan saya terus berharap bahwa situasi kita, baik yang di Kudus maupun di Indonesia, akan semakin dibuat Tuhan menjadi sehat orang yang sakit. Ya, saya berdoa terus Indonesia pulih, Kota Kudus pulih. Dan saya juga terus berdoa agar kita terus bertemu dalam ibadah onsite kita yang kita berdoa semakin hari kuota kehadirannya bisa semakin bertambah. Ya, sampai kita berjumpa dalam ibadah online berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Shalom. Yang percaya kita punya Raja yang hebat, yang kebangkitannya nyata. Kita sama-sama kasih sorak-sorai buat nama Tuhan. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Belum bukan dibacakan, kutuk dan maafkan kalangan, dari kalangan. Oleh caramu yang bebaskanku,
tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Telah dikalahkan oleh darahmu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Dimanapun Anda saudara, mari sama-sama kasih sorak-sorai buat nama Tuhan. Sama-sama katakan, dulu sekarang selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang kuserukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Dulu sekarang selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang kuserukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu.